Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Bermaksud menyalip truk, sebuah mobil minibus hilang kendali dan menabrak trotoar hingga terguling di ruas Pantura, Subang. Mengerikan, korban dan pelaku curanmor bergumul berebut senjata api rakitan di Kota Bogor. Dua orang wisatawan asal Tasikmalaya terseret ombak di pantai barat Pangandaran. Satu orang belum ditemukan. Dua orang wisatawan asal Tasikmalaya terseret ombak di pantai barat Pangandaran saat asik berenang di lokasi yang ada tanda larangan berenang. Satu orang berhasil diselamatkan sedangkan seorang lainnya masih dalam pencarian. Kami mohon perhatian kepada para wisatawan. Tim SAR gabungan melakukan pencarian terhadap seorang wisatawan asal Tasikmalaya yang hilang tenggelam saat berusaha menyelamatkan rekannya yang terseret ombak. Korban bernama Muhammad Ramdhani, berusia 20 tahun, warga desa Sundakerta, Kecamatan Sukaning, Kabupaten Tasikmalaya. Peristiwa itu terjadi pada Senin pukul 9 pagi saat korban bersama temannya Ghazali Al-Buhari berenang di pantai barat Pangandaran sekitar pos 5. Ketika keduanya asyik berenang, Ghazali terseret arus. Korban kemudian berusaha menyelamatkan rekannya itu. Namun diduga korban kelelahan sehingga terseret arus dan hilang. Sedangkan Ghazali berhasil diselamatkan oleh petugas penjaga pantai Balawista yang berada di lokasi kejadian. Hingga Senin petang, korban belum ditemukan. Satu orang anak terlihat terbawa arus, kemudian rekannya berusaha menolong. Tapi justru yang menolong ini yang akhirnya kecapean pada saat berenang sehingga akhirnya terbawa arus ke tengah. Wisatawan dari mana, Nan? Wisatawan ini rombongan anak sekolah dari Tasikmalaya, kemudian satu rombongan lagi campuran, ada yang dari Garut, kemudian ada yang dari daerah lain. Terus apa yang sekarang dilakukan dan sama tim SAR? Ya, tim SAR gabungan sejak tadi pagi kejadian sudah melaksanakan upaya pencarian di lokasi. Di antaranya dengan menyusuri jalur laut menggunakan perahu, kemudian juga menyusuri sepanjang pantai barat ini menggunakan kendaraan roda 4. Mungkin dilanjutkan besok dan pencarian? Ya, betul. Operasi pencarian sudah kita hentikan jam 5 sore karena sudah tidak memungkinkan karena kondisi semakin gelap. Upaya pencarian akan kami lanjutkan besok pagi kembali. Tim SAR gabungan masih melakukan pencarian dengan melakukan penyisiran di sekitar lokasi kejadian melalui darat dan laut. Eko Setiabudi melaporkan dari Pangandaran. Kisah memilukan menimpa satu keluarga di Cimahi, mengirimkan pesan lewat media sosial dan melaporkan kepada kepolisian hanya karena ingin dinafkahi karena tak bisa makan. Inilah potongan pesan di salah satu aplikasi pesan WhatsApp yang berbunyi butuh nafkah karena memiliki 4 orang anak dan tidak bisa makan. Pesan tersebut disampaikan keluarga Yedi Salam, warga Gang Aswari, Kelurahan Cibabat, Kecamatan Cimahi Utara, Kota Cimahi melalui nomor lapor Pak Kapolres Cirebon. Pesan tersebut kemudian viral di media sosial, apalagi keluarga ini tergolong tidak mampu dan tinggal di rumah kontrakan di gang sempit. Namun, ironisnya, beberapa kali minta perhatian dan bantuan dari pemerintah setempat tapi tidak digubris. Padahal jarak rumah dengan kantor wali kota Cimahi hanya 1 kilometer saja. Belakangan diketahui pesan tersebut dikirimkan istri Yedi. Sebagai kepala keluarga, Yedi sudah tidak bekerja akibat terdampak COVID-19. Sementara sang istri bekerja sebagai guru les SD. Pasangan ini memiliki 4 orang anak yang duduk di bangku TK hingga SMA. Lantaran pemasukan minim dan beban cicilan kontrakan belum dibayar, keluarga ini nekat lapor polisi untuk meminta nafkah dan makan. Ini kan harusnya pemerintah ya Pak yang mendeteksi hal kayak gini gitu, harusnya. malah polisi yang datang gitu respon. Sempat laporan Pak ke kelurahan, ke kecamatan itu. Sempat bikin surat-surat ke SKTM lain-lain kan harusnya respon gitu. Jadi hanya administrasi aja berarti apa ya? Sampai hari ini ya
masih yang kecil-kecil, materai juga beli sendiri. Alhamdulillah kita hari ini bisa memberikan bantuan ya, untuk bahan pokok makanan ya, seperti beras, telur dan sembako lainnya. Harapannya bisa menyambung hidup 2 minggu ke depan. Tadi saya juga menyarankan agar yang bersangkutan untuk terus bersemangat untuk mencari pekerjaan sehingga bisa menghidupi keluarganya. Keluhan yang disampaikan keluarga Yedi Salam ditindaklanjuti aparat Polres Cimahi. Polisi kemudian mendistribusikan paket sembako termasuk beras. Kepolisian menyatakan akan memberikan pekerjaan untuk Yedi Salam. Belum ada pernyataan dari instansi pemerintah Kota Cimahi terkait adanya warga tergolong tidak mampu namun tidak mendapatkan perhatian serius oleh pemerintah. Muhammad Abbas melaporkan dari Cimahi. Ratusan warga rela antre berjam-jam untuk mendapatkan sembako murah yang dijual dalam pasar murah di kawasan Taman Endok Sumedang Selasa pagi. Pasar murah digelar untuk menekan inflasi di tengah mahalnya harga sejumlah kebutuhan pokok. Demi mendapatkan sembako murah, sejumlah warga rela antre sejak Selasa pagi sebelum operasi pasar murah dimulai. Tak sabar karena sudah menunggu selama lebih dari 1 jam, warga pun nyaris berebutan membeli komoditas bahan pokok yang dijual. Warga mengaku memilih berbelanja di pasar murah karena harganya lebih murah dibandingkan harga di pasaran. Memang saat ini harga komoditas bahan pangan seperti daging ayam dan telur di pasaran mengalami kenaikan harga. Beli apa ini, Bu? Sama gula. Kenapa beli di pasar murah nih, Bu? Murah aja. Lebih murah dari pasar ya, Bu ya? Iya, biasanya di Gria, cuma di sini. Di pasar harga berapa sekarang? 28 kalau nggak salah, tapi nggak tahu sih sekarang harganya. Bu, ini rencana mau dikonsumsi sendiri apa gimana? Dikonsumsi sendiri. Buat sehari-hari aja. Beli apa aja tuh tadi? Telur, minyak, sama daging ayam. Biar dibeli semua ya? Iya. Nah, buat apa ini rencana nih? Ya buat itu di rumah aja. Di rumah aja? Iya. Titipan istri apa gimana nih? Apa? Iya. Oh, titipan istri ya? Banyak aja. Kenapa beli di sini? Nggak bisa ke sini sih. Oh, nggak bisa ke sini. Iya. Terus kenapa beli di sini? Emang murah harganya? Emang murah, terjangkau lah buat masyarakat menengah ke bawah mah gitu. Pasar murah digelar oleh Polres Sumedang bekerja sama dengan dinas terkait. Komoditas yang dijual di pasar murah ini adalah daging ayam seharga Rp35.000 per kilogram, telur ayam Rp27.000 per kilogram, gula pasir Rp12.000 per kilogram, minyak goreng kemasan Rp17.000, serta tepung terigu seharga Rp10.000 per kilogram. Dari beberapa produk yang dijual, ayam potong sekitar 1 ton kita sediakan, kemudian untuk gula, terigu itu sekitar masing-masing 400 kilo, kemudian untuk minyak 400 liter, dan juga telur sekitar 1.300 butiran yang kita jual pada hari ini. Rencananya pasar murah akan kembali digelar di beberapa titik lain di Sumedang. Agun Gunawan melaporkan dari Sumedang. Pameran hasil pertanian dalam rangka Hari Krida Pertanian Ciamis ke-51 menjadi ajang warga untuk berburu sayuran murah. Dalam pameran ini banyak stan yang menjual hasil pertanian dengan harga lebih murah dibandingkan harga di pasar. Pameran hasil pertanian memperingati Hari Krida Pertanian Ciamis menampilkan berbagai hasil produksi dan olahan pertanian. Tidak hanya itu, ada juga bibit tanaman unggulan pertanian seperti durian, mangga, dan anggur. Pameran ini juga dimanfaatkan oleh masyarakat untuk berburu sayuran karena harganya lebih murah dibandingkan di pasaran, seperti cabai, tomat, mentimun, daun kol, bawang merah, serta buah-buahan. Ibu, belanja apa aja nih hari ini? Kol, tomat, terus sengek, sayur-sayurannya Bu ya. Memang lebih murah di sini Ibu. Ibu, harganya lebih murah di sini. Iya, oh. iya Pak. Daripada ke pasar Bu ya. Harga jual bisa lebih murah karena diambil langsung dari petaninya sehingga tanpa melalui perantara atau pengepul. Banyak ibu-ibu lagi ngeborong belanja apa ini Pak? Sayur-sayuran. Sayur-sayuran.
Kenapa ini? Ini harganya berbeda atau gimana ini, Pak? Ini dari petani langsung, Pak. Dari petani langsung. Saya nggak pihak bandar. Nah, Saya sebagai pengumpul dari petani langsung jual ke konsumen. nah, biasanya kalau di pasar harga berapa, di sini jadi berapa, Pak? Saya turunkan sengaja 10% dari harga pasar. Harga pasar. Contohnya cabai, Pak, berapa, Pak? Kalau cabai induk 32 kilo, saya jual 25. 25. Terus kalau cabai yang besar itu, Pak, yang Cabai hijau? Yang besar, cabai hijau itu yang besar. Kalau induk jual 17, saya jual 15. 15. Tomat yang 5.000 apa tadi itu, Pak? Yang 5.000 tomat, 5.000. Meski produksi pertanian Ciamis cukup produktif, namun pemerintah Kabupaten Ciamis mengakui petani di wilayahnya masih sulit mendapatkan pupuk bersubsidi. Masalah pupuk memang ada kelangkaan, keterbatasan, terutama pupuk bersubsidi. Nah, itu sangat sulit didapat. Kadang-kadang terus terang nyampe kepada tangan-tangan yang tidak berhak, sehingga begitu nyampe ke petani udah beda harganya. Harapan berdepan seperti apa kan? Ya harus tersalurkan sesuai prosedur, sesuai aturan, sehingga petani betul-betul dapat menikmati, dapat pupuk yang murah dan berkualitas. Pemerintah Kabupaten Ciamis menyatakan akan kembali berkoordinasi lintas instansi agar penyaluran pupuk subsidi bisa tepat sasaran ke depannya. Eko Setiabudi melaporkan dari Ciamis. Informasi tadi mengakhiri jumpa kita hari ini. Atas nama rekan yang bertugas, saya Tabita Putri mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.